datang dan jumpa lagi bersama saya Gian Sugiana Sugara di program Belajar Konseling. Dan kali ini kita sudah masuk ke episode kelima. Belajar Konseling episode kelima ini akan saya menjelaskan terkait dengan teori konseling transaksional analisis. Oke, tentu Anda mungkin pernah mendengar terkait apa itu transaksional analisis, atau lebih dikenal dengan TA, ya, transaksional analisis terapi. Teman-teman pernah baca, dan pasti ketika membaca terkait dengan transaksional analisis ini, kita mengenal pakar yang bernama Eric Berne, ya, atau biasa disebut Eric Berne, ya, yang merupakan founder dari transaksional analisis. Eric Berne merupakan seorang psikiatri dan merupakan dari background keluarganya dari seorang dokter juga. Dia hidup di era tahun 40-an saat menjadi seorang psikiatri, dan sebelumnya Eric Berne merupakan seorang psikoanalisis terlatih. Jadi dia sebelumnya merupakan seorang psikoanalis terlatih yang memang pengikut Freud, gitu. Dia bisa dibilang Freudian asal mulanya. Karena dia seorang psikiatri, dia banyak menangani saat itu banyak tentara yang baru pulang dari Perang Dunia Kedua. Jadi banyak yang mengalami gangguan stres pasca trauma. Akhirnya dia menggunakan psikoanalisis dalam membantu para veteran perang itu. Akan tetapi dalam proses bantuannya ternyata tidaklah mulus, gitu. Psikoanalisis terlalu lama, sehingga dari pengalaman praktik dia, Eric Berne akhirnya mengembangkan satu teori tersendiri. Karena psikoanalisis terlalu lama, akhirnya dia pindah dan meninggalkan psikoanalisis dengan alasan karena terlalu lama menyembuhkan kliennya, dan dia mendirikan sebuah konsep analisis transaksional, gitu. Dan ini dia jelaskan bahwa sebuah transaksi itu terjadi pada diri kita, gitu. Jadi konsepnya adalah bahwa diri kita itu merupakan melakukan sebuah analisis transaksional dengan kita, dengan orang lain, kita dengan diri kita, kita dengan dunia. Dan yang perlu dilakukan, yang perlu dibantu adalah bagaimana cara untuk melakukan analisis terhadap transaksional itu. Oke. Di dalam pandangan teori konseling analisis transaksional, Eric Berne menjelaskan bahwa akar filosofi dari transaksional analisis ini memang antideterministik. Seperti yang kita ketahui, dalam episode sebelumnya saya menceritakan bahwa psikoanalisis itu deterministik karena ada faktor-faktor penentu pikiran bawah sadar, kemudian libido menjadi sebuah drive, dorongan id, ego, super ego, gitu, yang menentukan perilaku. Nah, di dalam analisis transaksional itu melawan itu, tapi dia juga bersifat anti psikososial, jadi anti deterministik sekaligus anti psikososial, gitu. Karena TA menempatkan kepercayaan pada kemampuan kita untuk bangkit di atas pola kebiasaan dan untuk memilih tujuan dan perilaku baru. Jadi namun kebebasan untuk memilih tujuan perilaku baru itu tidak dalam arti kita tidak terpengaruh oleh kekuatan sosial. Tetap ada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hidup kita. Dan yang paling terlihat adalah bahwa analisis transaksional itu fokus pada anggapan bahwa apa yang terjadi kita pada saat ini merupakan karena pilihan yang kita lakukan di masa lalu. Nah, pandangan-pandangan inilah yang menjadi satu pokok utama di dalam analisis transaksional. Nah, kemudian di dalam analisis transaksional kita kenal juga dengan beberapa konsep. Konsep yang paling berbeda adalah terkait dengan ego state, ya. Apa itu ego state? Ya, saya kira mungkin Anda tahu bahwa ketika kita mengatakan ego state, maka kita membuat sebuah perumpamaan terkait dengan diri kita, merepresentasikan bagian terkecil dari diri kita.
Nah, ego state bisa disederhanakan sebagai kepribadian mini atau mini personality dari diri kita. Saat ego state muncul, maka itu seolah-olah ada diri kita yang berperan, berfungsi tertentu gitu. Nah, dalam konteks yang sederhana, ego state dalam analisis transaksional ini didefinisikan sebagai serangkaian pikiran, perasaan, dan perilaku terkait di mana bagian kepribadian individu terwujud pada waktu tertentu gitu. Jadi ego state muncul dalam situasi dan dalam waktu tertentu. Nah, setiap dari diri kita menurut Eric Berne itu memiliki 3 ego state. Ego state yang pertama adalah ego state orang tua gitu kan, ego state orang dewasa, dan ego state anak. Nah, di dalam TA klien diajarkan untuk mengenali ego state mereka gitu kan. Misalkan transaksi yang terjadi itu bagaimana ego state-nya, apakah ego state anak, orang tua. Kalau terjadi transaksinya misalkan ego state anak dan orang tua, apa yang terjadi? Nah, tujuannya adalah dalam rangka untuk membuat sebuah pilihan baru gitu. Nah, kita balik lagi di sini. Tadi ego state ada 3 ya, orang tua, orang dewasa, kemudian anak. Nah, di dalam ego state orang tua itu sendiri ada 2 lagi gitu kan. Yang pertama adalah ego state orang tua kritis atau critical parent. Nah, karakteristiknya kalau ego state yang orang tua yang kritis atau critical parent itu dominan, controlling. Jadi kalau misalkan orang sedang aktif gitu kan, kemudian dia saat itu aktifnya itu adalah critical parent, biasanya kalau misalkan ego critical parent itu selalu ingin harus segera dilakukan dan harus sesuai dengan instruksi, jadi nggak boleh melawan gitu. Itu ada critical parent. Nah, yang kedua, bagian ego state di dalam orang tua ada juga yang sifatnya compassion atau saling menyayangi gitu. Fungsinya itu menyayangi, mengasihi gitu. Itu namanya nurture parent ya. Nurture parent ego state. Jadi itu 2 ego state yang masuk ke ego state orang tua. Yang kedua ada ego state orang dewasa. Ego state orang dewasa itu identik dengan hal-hal yang analisis, logis, tapi dia rasional gitu. Jadi kalau kita sedang aktif bagian ego state dewasa kita terlihat bijaksana dan kemudian dalam mengambil sebuah keputusan pun kita tidak ibaratnya terburu-buru, akan tapi melihat dan menganalisis baik buruk dan lainnya. Itu adalah ego state orang dewasa. Nah, kemudian ego state yang ketiga itu adalah ego state anak. Ego state anak juga terbagi 2. Ada ego state anak yang patuh, namanya adalah adaptive child. Kalau ego state anak kita aktif, adaptive child itu muncul biasanya karena insecurity, karena orang merasa takut, merasa tidak aman, jadi udah aja patuh saja. Itu adaptive child. Nah, yang ego state anak yang kedua adalah yang free, yang bebas, yang yang ekspresif. Istilahnya adalah natural child. Jadi ketika ego state natural child kita aktif, maka kita identik dengan hal yang sifat itu ekspresif, akan tetapi karena childish ingin segala sesuatunya itu harus disegerakan. Nah, ini yang terjadi seringkali ketika ego transaksi yang banyak konflik itu manakala ego state orang tua melawan ego state anak gitu. Ini yang sering terjadi. Nah, itu konsep ego state. Nah, kemudian di dalam konsep transactional analysis juga ada istilah stroke, ada need for stroke. Need for stroke itu bisa disederhanakan sebagai kebutuhan akan perhatian gitu kan, kebutuhan akan mengenal diri kita sendiri. Karena stroke diidentikan dengan perhatian, tapi sebetulnya bisa didefinisikan sebagai stimulasi atau cara bagaimana kita itu mengenal diri kita. Nah, need for stroke itu adalah terkait dengan kebutuhan kita terkait dengan diri kita gitu. Sederhananya adalah kebutuhan akan perhatian. Nah, stroke itu ada 2 gitu. Ada stroke bersyarat dan tanpa syarat. Ada stroke positif, stroke negatif. Nah, apa stroke bersyarat? Stroke bersyarat itu manakala kita melakukan sesuatu tapi dengan syarat tertentu. Misalkan contoh gini, orang tua mengatakan seperti ini, nah yang rajin dong, atau Dek,
beresin ya kamarnya, nanti akan dikasih es krim. Nah, jadi orang itu melakukan sesuatu, sama orang tua nyuruh anaknya, misalnya ketika anaknya melakukan sesuatu itu ada syarat tertentu gitu, itu bersyarat. Nah, beda dengan ada juga yang kedua adalah nih tanpa syarat. Kalau tanpa syarat gini, Dek, beresin kamarnya ya supaya terlihat rapi. Nah, tanpa ada syarat apapun, itu sebuah struk dari yang beda antara struk bersyarat dan struk tanpa syarat. Nah, kemudian bagusnya yang mana? Bagusnya ya yang tanpa syarat ya, karena itu akan membuat dia berperilaku, bertindak mengenai hal itu didasarkan dengan atas dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada struk positif, struk negatif. Kalau struk positif, kalimatnya itu bernada positif. Misalkan gini, kamu rajin sekali ya, sudah bisa membereskan kamar sendiri. Nah, kamu rajin sekali, itu adalah struk positif. Nah, tapi beda misalkan struk negatif. Kamu malas banget ya, beresin kamar saja susah, itu struk negatif. Nah, orang tua biasanya melakukan itu dia dalam rangka berkomunikasi dengan anak, dan ibaratnya bisa dilakukan secara verbal ataupun non verbal gitu. Jadi struk itu bisa dilakukan secara verbal ataupun non verbal, karena ini terkait dengan komunikasi, itu struk. Kemudian di dalam konsep transaction analysis juga ada yang dikenal dengan injunction versus counter injunction. Injunction itu adalah sebuah kalimat perintah. Jadi biasanya orang tua awal mulanya melakukan sebuah injunction ke anaknya. Kalau misalkan sebuah transaksi itu disepakati, biasanya orang tua memberikan izin, permission, membolehkan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak deal, maka kecenderungannya injunction. Misalkan gini, kamu harus pulang sebelum jam 5 sore. Pokoknya mama nggak mau tahu, harus pulang sebelum jam 5, itu injunction. Nah, tidak ada sebuah kesepakatan, tapi injunction, perintah. Nah, ketika lawan dari injunction adalah counter injunction. Nah, manakala counter injunctionnya dilawan dengan transaksi, tadi balik lagi ya ke konsep yang salah, atau misalkan selalu berkonflik, maka ujung-ujungnya banyak relasi yang tidak sehat. Nah, jadi injunction biasanya diikuti dengan banyak kalimat seharusnya, kamu harus, kamu idealnya. Jadi kata-kata yang menuntut individu itu ada ini anak untuk melakukan itu. Nah, counter injunction adalah dalam rangka melakukan counter gitu. Bagaimana cara anak untuk melawan injunction dari orang tua? Kalau misalkan ujungnya adalah sebuah hal yang menyehatkan antara keduanya, maka itu hal yang positif. Karena itu akan menentukan menjadi konsep diri individu di masa depan. Oke. Kemudian di dalam konsep dari TA juga ada istilah decision and redecision. Jadi decision and redecision ini sebuah konsep bahwa kita mengambil sebuah keputusan dan kita juga bisa mengambil keputusan baru dari keputusan-keputusan yang telah kita lakukan. Jadi di sini dijelaskan bahwa transaction analysis menekankan kemampuan kita untuk menjadi sadar akan keputusan yang mengatur perilaku kita dan kapasitas untuk membuat keputusan baru yang akan menguntungkan, mengubah jalan hidup kita. Jadi misalkan ya kita punya sebuah penyesalan di masa lalu, kita merasa bersalah karena misalkan pernah diejek, dibully oleh teman gitu, bahwa kita misalkan dihina, misalkan keriting misalkan, ya. Nah, ketika dihina, dikriting, kita menganggap diri kita itu sangat tidak berharga, bahwa keriting itu adalah sesuatu yang memalukan. Nah, keputusan kita di masa lalu di dalam konsep TA bahwa keriting itu memalukan, akhirnya konsep diri menjadi nggak percaya diri, itu terbawa ke kehidupan saat ini. Tapi ada konsep redecision bahwa
ketika kita ngambil keputusan di masa lalu, ya kita juga bisa mengambil pilihan baru secara bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya di dalam TA ada model yang namanya decision therapy, bahwa kita bisa mengambil keputusan baru dari apa yang telah kita ambil di masa lalu. Nah itu ya. Kemudian Eric Berne juga menjelaskan terkait dengan game gitu. Dia menuliskan sebuah bukunya bagus sekali, judulnya Game People Play. Jadi dia menjelaskan bahwa hidup itu seperti sebuah permainan gitu. Hidup itu seperti sebuah permainan. Permainan dalam hal ini dijelaskan bahwa ada saatnya kita menjadi sebuah berperan. Jadi ada konsep di dalam permainan itu drama triangle. Drama triangle itu ada 3 sudut yang selalu kita gunakan dalam hidup, dalam permainan kehidupan ini. Yang pertama, kita berperan sebagai korban, playing a victim. Jadi kalau misalkan kita berperan sebagai korban, kita biasanya itu seolah-olah merasa yang paling menderita. Nah itu yang playing a victim adalah posisi titik yang pertama. Titik yang kedua, kadangkala kita juga beralih menjadi perpetrator atau playing perpetrator atau menjadi pelaku. Jadi kita seolah-olah kita merasa bersalah gitu. Kita telah melakukan sebuah kesalahan dan kita merasa orang yang paling bertanggung jawab terhadap penderitaan itu ya diri kita sendiri, dan susah untuk menerima bahwa penderitaan itu adalah orang lain tapi karena kesalahan kita. Nah ini menjadi pelaku. Nah kebanyakan orang pada umumnya itu tidak menyadari bahwa ada titik lain di antara titik pelaku, titik korban, karena drama triangle. Nah titik lain yang paling penting sebetulnya adalah ada titik namanya titik savior atau titik penyelamat. Nah banyak orang, menurut Eric Berne, banyak orang yang terlalu terlelap di dalam 2 titik itu. Kalau dia nggak merasa menjadi korban, dia menjadi pelaku. Dia menjadi korban, dia jadi pelaku. Seolah-olah terus beralih itu. Padahal ada 1 titik yang paling penting adalah titik savior atau penyelamat. Nah kalau penyelamat jelaslah, itu menjadi penyelamat artinya dia bisa menyelamatkan dirinya. Karena ada sesuatu yang ingin diselamatkan, ingin dipertaruhkan, dan itu adalah sesuatu yang berharga bagi diri dia. Nah ini yang dimaksud dengan game ya. Oke. Nah dari permainan ini maka akan menghasilkan sebuah kondisi psikologis dasar orang. Jadi Eric Berne menjelaskan ada istilahnya basic psychological life position. Jadi posisi kehidupan seseorang berdasarkan hasil transaksi, apakah dia menjadi korban, ya, pelaku atau savior. Nah, yang pertama basic psychological life position yang pertama adalah I'm okay, you are okay. Nah, jadi I'm okay, you are okay. Saya baik-baik saja, dia juga baik-baik saja. Kalau posisi ini dinamakan dengan healthy relationship, saat dimana orang itu benar-benar punya hubungan yang sehat dengan dirinya dan orang lain gitu, dan dengan dirinya sendiri juga sehat. I'm okay, you are okay. Tidak ada yang ibaratnya merugikan. I'm okay, you are okay. Dua-duanya saling menguntungkan. Nah, ini adalah healthy relationship, dan tujuan dari TA sebetulnya berada pada posisi I'm okay, you are okay. Nah yang kedua, kalau kita merasa jadi korban, kita menganggap kondisi kita adalah I'm not okay, you are okay. Jadi ini yang kalau misalkan terjadi korban, I'm not okay, you are okay. Jadi kondisi I'm not okay, you are okay itu menggambarkan bahwa saya itu tidak baik-baik saja kondisi saya sekarang, tapi dia atau mereka baik-baik saja. Itu kondisi kedua. Nah kondisi ketiga, kalau kita jadi perpetrator atau pelaku adalah I'm okay, you are not okay. Nah, I'm okay, you are not okay menggambarkan bahwa saya itu baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi mereka atau dia tidak baik-baik saja. Nah, ini yang kedua dan ketiga ini poor ya, membuat sebuah relasi itu miskin dan ujung-ujungnya tidak baik.
Yang terakhir, yang keempat adalah I'm not okay, you are not okay. Nah ini satu kondisi yang sangat tidak menguntungkan. I'm not okay, you are not okay. Ini biasanya akan muncul konflik yang agak berkepanjangan lama, karena kondisi dua-duanya benar-benar di dalam kondisi ya saya merasa jadi korban, saya merasa jadi pelaku juga, sehingga I'm not okay, you are not okay itu terjadi di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan basic psychological position. Nah, sekarang yang paling menarik sebetulnya bagaimana sih untuk melakukan sesi counseling menggunakan transactional analysis, itu kan yang ada dalam pertanyaan kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa konsep pokok yang utama ya, bahwa counseling transactional analysis merupakan konsep yang dijelaskan oleh Eric Berne, dan tujuan utama dari counseling transactional analysis adalah tujuannya adalah bagaimana membantu individu untuk ya mengambil sebuah pilihan baru yang memang lebih produktif, lebih bermanfaat dan lebih efektif bagi diri dia. Karena pilihan yang terjadi di masa lalu itu sudah terjadi dan memang berpengaruh ke dalam kehidupan saat ini, dan konselor membantu klien untuk membuat sebuah pilihan-pilihan baru yang lebih produktif dan lebih membuat dia lebih berdaya itu ya. Nah, sehingga di dalam konsep counseling analisis transaksional ada sebuah fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh counselor. Counselor sebagai analis ya, sebagai analis untuk melihat bagaimana transaksi yang terjadi antara klien dengan dirinya, dengan orang lain dan dengan dunia. Itu satu fungsinya. Nah, selain itu counselor juga berperan sebagai guru atau teacher, atau yang tugasnya apa, melatih, memberikan pemahaman apa yang terjadi pada diri klien gitu, sehingga tujuannya adalah supaya pilihan baru itu muncul pada diri klien. Kadangkala counselor mungkin mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh klien dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, sehingga hubungan yang perlu dibangun di dalam counseling sebetulnya adalah upaya kolaboratif yang sifatnya itu counselor membuat klien percaya, dan counselor melatih, mengajarkan, menganalisis transaksi, kemudian mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan respon yang berbeda sehingga pilihan baru itu muncul. Nah, adapun prosedur dan teknik yang terjadi yang harus dilakukan. Pertama, di dalam counseling analisis transaksional ada namanya analisis struktural. Analisis struktural itu menganalisis gitu kan, bagaimana sebuah transaksi terjadi pada diri klien. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kadangkala ketika ego state itu aktif, ada ego state orang tua, dewasa atau anak. Nah, misalkan kasus Anda menangani kasus ya seorang anak misalkan ya, dia ibaratnya merasa nggak nyaman di rumah karena tidak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu. Nah, ini jelas gitu. Ketika kita lihat dia merasa nggak nyaman, itu adalah karena sebuah transaksi yang tidak lengkap gitu. Orang tua mungkin sifatnya itu adalah selalu merintah dengan menggunakan konsep ego state critical parent. Kamu harus ini, kamu harus itu. Sementara anak itu dia butuh untuk bebas ya, tapi tidak difasilitasi, sehingga konsepnya adalah ini adalah ego state orang tua yang critical parent, anak yang ego state anak yang natural. Ini akhirnya apa? Terjadi konflik. Nah, kalau misalkan seperti ini tidak akan berhasil. Hubungan atau relasi antara anak dan orang tua ujung-ujungnya hubungan yang tidak sehat. Nah, di dalam konsep analisis struktural kita menganalisis sebuah struktur komunikasi ego state-nya, apa yang terjadi gitu, apa yang dilakukan oleh terjadi antara anak dan orang tua. Setelah kita tahu, kita bisa mengajarkan sebuah konsep
Dengan cara bagaimana? Misalkan di dalam papan Anda menjelaskan konsep ego state orang tua, anak, dewasa, kemudian apa yang terjadi pada diri klien gitu kan, komunikasi transaksinya. Kalau seandainya itu terjadinya gini, maka terus akan menjadi relasinya kurang baik. Nah, tujuannya adalah apa? Klien itu memahami bahwa transaksi itu terjadi itu, dan respon yang dilakukan adalah transaksinya kurang tepat. Nah, sehingga kita perlu untuk membantu klien mengerti dan perlu mengubah responnya, sehingga analisis transaksinya itu akan berubah. Itu tujuannya. Itu adalah konsep contoh analisis struktural. Oke, nah di dalam konseling analisis transaksional juga ada yang namanya itu adalah analisis of game, ya, and racket. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya itu adalah game. Jadi di dalam permainan itu ada 3 peran drama triangle yang tadi saya jelaskan. Kita berperan sebagai korban, kita berperan sebagai pelaku, dan kita berperan sebagai savior atau penyelamat. Nah, yang biasa saya lakukan kalau misalkan saya melakukan analisis transaksional, saya menggunakan 3 kursi yang mewakilkan 3 posisi itu. Ini juga bisa sih tidak dengan kursi, juga bisa sambil berdiri ya, dengan membuat 3 sumbu yang menandakan masing-masing posisi. Nah, kalau menggunakan kursi, Anda bisa menuliskan kursi pelaku ya, kursi korban. Nah, caranya gini, misalkan klien diminta untuk duduk di kursi korban. Kemudian saya akan tanya apa yang ada dalam pikiran Anda ketika duduk di kursi korban. Bagaimana pikiran Anda melihat merasa ketika berada di kursi itu, bagaimana perasaan Anda, dan apa yang mempengaruhi Anda ketika di kursi itu. Kemudian nanti si klien akan bercerita banyak. Tujuannya adalah dia mengerti perspektif ketika menjadi korban ya. Kemudian setelah itu beres, saya akan minta klien untuk pindah dan duduk di kursi pelaku, dan pertanyaannya sama, apa yang Anda pikirkan ketika duduk di kursi pelaku, bagaimana pikiran Anda, bagaimana perasaan Anda, dan bagaimana tanggapan atau perasaan Anda ketika duduk di sana. Oke. Nah, kursi korban, kursi pelaku, maka saya akan minta pindah lagi kursi korban, kemudian pindah lagi ke si pelaku, korban lagi ke si pelaku. Maka saya akan ujungnya gini, saya akan nanya, bukankah selama ini itu yang Anda lakukan? Kadangkala Anda itu menjadi korban, kadang-kadang merasa jadi pelaku, korban, pelaku, dan ujung-ujungnya apakah menjadi solusi gitu? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda lebih baik? Tentu kan jawabannya biasanya ya tidak. Saya terjebak di dalam 2 sumbu permainan ini, kadang menjadi korban, kadang menjadi pelaku. Nah, setelah itu ada 1 kursi lagi. Nah, kursi yang di depan ini adalah kursi penyelamat. Karena saya akan minta, nah coba lihat Anda di depan, itu ada kursi penyelamat. Silakan Anda duduk di kursi itu, dan apa yang Anda pikirkan ketika berada di kursi penyelamat, pikiran Anda bagaimana, perasaan Anda bagaimana, dan bagaimana Anda melihat kedua titik korban dan pelaku itu. Nah, maka biasanya klien akan bercerita perasaan positif ya, bahwa ternyata selama ini saya melihat hanya 2 sisi itu. Ada sisi sisi penyelamat yang saya lupakan dalam diri saya. Itu tujuannya. Itu adalah bagaimana cara menggunakan analisis game. Nah, kemudian tadi saya jelaskan bahwa di dalam konseling analisis transaksional itu sendiri ada yang namanya itu adalah redecision therapy atau terapi pengambilan keputusan kembali. Ini dijelaskan oleh Mary Golding. Saya pernah melihat sesi counseling Mary Golding. Yang dia lakukan adalah gini. Pertama, menganalisis skrip ya, skrip atau live script, bahwa dijelaskan bahwa diri kita itu yang saat ini, kehidupan yang saat ini kita lakukan merupakan sebuah transaksi skrip yang menjadi sebuah skenario itu di dalam diri hidup kita, sehingga saat ini kita menjadi sebuah aktor bagi film diri kita sendiri di dalam, dan skrip itu adalah yang kita manifestasikan, yang kita tuliskan dalam hidup. Saat ini kita sedang menulis dari kehidupan kita. Nah, langkah yang pertama adalah melakukan analisis live script.
kira-kira episode atau skrip kehidupan mana yang menjadi permasalahan. Misalkan diketahui, misalkan gini, ada rasa tidak percaya diri ketika Anda berbicara di depan orang banyak, misal. Itu adalah problem yang saat ini terjadi. Nah, dalam pemikiran TA, ingat bahwa kehidupan saat ini dipengaruhi keputusan di masa lalu. Nah, kita coba gali dan ternyata ditemukan bahwa saat usia, misalnya saat kelas 5 SD pernah tampil di misalkan di depan kelas dan salah ucap, akhirnya orang-orang mengetawakan. Nah, mulai saat itu dia mengambil keputusan, individu mengambil keputusan bahwa saya itu nggak punya kemampuan, saya itu selalu diketawakan. Itu adalah keputusan yang terjadi di masa lalu, sehingga kalimat yang muncul pada diri individu atau klien itu karena dia mengambil keputusan di masa lalu adalah saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu pasti diketawakan oleh teman-teman saya ketika berbicara depan orang banyak. Nah, ini adalah live script. Maka kita harus mendorong klien untuk mengambil keputusan ulang. Yang dilakukan oleh Mary Golding adalah pertama, ketika sudah tahu setting adegannya, pelakunya, kejadiannya kapan, maka langkah selanjutnya adalah menyediakan satu kursi kosong ya di depan klien. Nah, kemudian Mary Golding memandu klien untuk membayangkan, mengimajinasikan bahwa di depan kursi itu ada diri dia yang dulu yang telah mengambil keputusan yang salah gitu. Nah, maka saat itu konselor memandu klien untuk mengekspresikan perasaannya ke bagian diri yang mengambil keputusan salah itu ya. Kemudian dia pindah ke sana dan akhirnya ketika pindah di kursi itu dia mengatakan, saya terbebas dari keputusan saya yang dulu, saya tidak menyesali, saya putuskan pilihan saya yang dulu dan saya mengambil keputusan yang baru bahwa saya ingin lebih baik, saya bisa berkomunikasi dengan baik di depan umum dan saya mampu percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nah, itu adalah redirection therapy. Jadi kita bisa menggunakan kursi itu. Kuncinya adalah bagaimana kita menghadirkan suasana bahwa klien itu menjadi direktur atau sutradara dari filmnya sendiri. Karena si klien menjadi direktur atau sutradara bagi cerita dirinya, maka saat itu kita posisikan bahwa klien itu jadi aktor yang baru yang intisarinya adalah memutus pilihan yang dulu yang lama yang salah, kemudian mengambil sebuah keputusan baru. Dan itu bisa dilakukan seperti itu, sehingga klien nanti klien dipandu untuk mengatakan, saya mengambil keputusan baru yang lebih baik dalam hidup saya saat ini, mulai saat ini juga. Jadi klien dipandu untuk sampai pada level mengucapkan hal itu. Nah, itu adalah redirection therapy. Nah, itulah gambaran bagaimana singkatnya dalam melakukan konseling analisis transaksional. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi Anda yang ingin belajar terus mengenai praktik teori dan praktik counseling, dan mudah-mudahan episode kali ini memberikan manfaat. Terima kasih atas kesediaan waktu menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.